Kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada. Karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Jadi keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Aibtu Rudiana waktu itu masih Aibtu Rudiana itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Kalau melihat cerita si Aibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Kalau kecelakaan lalu lintas, orang pasti banyak berhenti di situ menolong dan korban ditaruh di pinggir jalan. Kemudian ditutup koran, ditutup kertas, ditutup apa supaya tidak kelihatan orang banyak. Taruh tengah jalan di batas pembatas jalan. Bisa jatuh ke lintas mobil lagi bahaya. Nah, kemudian kalau dia dianiaya, dibunuh, diperkosa di kebun, ngapain harus dibawa lagi ke jalan layang? Ditinggal di situ saja sudah cukup. Di situ. Atau diperkosa di satu tempat di gudang, ya udah ditinggalnya di situ. Kenapa diangkut lagi? Jadi ini skenarionya ini nggak canggih nih skenario. Kurang ahli kelihatannya gitu. Bertambah informasi tentang waktu tempus delikti ini sudah mulai mengarah sebetulnya. Jadi kalau tempus delikti mengarah berarti informasinya kejar-kejaran dengan melempar batu itu sebenarnya tidak ada. Karena jam 10 malam menurut keterangan Widi sama Mega masih telepon-teleponan dengan Vina. Gitu loh. Jadi ini bisa dipatahkan. Jadi keterangan yang disampaikan, yang diskenariokan oleh Aibtu Rudiana waktu itu masih Aibtu Rudiana itu menurut saya ya sudah suatu perbuatan tidak pidana yang bisa diproses, bahwa yang bersangkutan ya membuat skenario sehingga korbannya adalah 8 orang dan 3 DPO tadi. Ya, pengalaman saya selama bertugas 35 tahun lebih di kepolisian lah. Jadi kalau seorang berpangkat Aibtu kemudian bisa mengendalikan kasus seperti pembunuhan Eki dan Vina ini sedemikian rupa, itu orang ini punya peranan penting dalam suatu kesatuan. Siapapun Kapolresnya pasti dia bisa datang, biasanya menginap di hotel mana nih pejabat baru. Dia bisa membantu, Pak, semua urusan kantor nanti kami siap. Banyak kami yang kawan kami yang sudah siap mendukung karena kami sudah lama tugas. Ini yang perlu diwaspadai orang-orang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang pangkatnya masih jauh di bawah kita mengatakan dia mampu, itu sebetulnya orang yang tidak mampu dan hanya mengatakan mampu karena dia memang perbuatannya sebetulnya tidak baik. Saya selalu katakan gini, Mas. Hukum acara pidana yang merupakan karya agung ini sampai sekarang tidak pernah disentuh, apalagi dibaca oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena Menteri Hukum dan HAM kan biasanya diambil dari orang partai politik. Masalah rumah tahanan, rutan itu seharusnya dimiliki oleh rutan Polri, rutan Kejaksaan, rutan Brimob, rutan apalagi nggak ada nih. Rutan milik Kumham, sehingga setiap tersangka yang ditahan itu oleh petugas rutan Kumham itu harus dicek kesehatannya bagaimana, kemudian dia tidurnya bagaimana dan sebagainya. Kalau ada petugas penyidik yang ingin memeriksa, itu diperiksa di rutan.